Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Mengamati alkemis muda yang perlahan berjalan keluar dari sudut, ekspresi semua orang di aula menjadi kosong. Sebuah ejekan segera muncul di beberapa alkemis tingkat 3 dari sebelumnya yang tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan seorang alkemis tingkat 3 tidak bisa berbuat apa-apa. Kemampuan apa yang dimiliki alkemis tingkat 2 seperti dia? Nalan Su menatap pria muda yang berjalan maju. Dia berbalik dan bertukar pandang dengan Nalan Yanran. Masing-masing dari mereka melihat keterkejutan di mata orang lain. Jelas, tindakan alkemis muda tingkat 2 ini telah keluar dari harapan mereka. Alasan mereka tidak mengirimnya sebelumnya adalah karena mereka memberikan wajah Yafei. Sejujurnya, mereka tidak memiliki ekspektasi apapun pada alkemis muda ini. Meskipun seseorang seharusnya tidak dinilai dari penampilan mereka, tapi pihak lain bagaimanapun juga hanyalah seorang alkemis tingkat 2. Level semacam ini hanya pada tahap awal dari skill alkemis. Bisakah mereka mengandalkan seorang pemula untuk mengeluarkan racun membara, yang bahkan Raja Pilguhe tidak bisa berbuat apa-apa? Adik kecil ini, kamu, Nalan Su berdiri. Meskipun dia tidak berpikir bahwa pemuda di depannya memiliki kemampuan tersembunyi tetapi karena kebiasaan, dia masih berkata dengan hati-hati, apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk menyembuhkan ayahku? Xiao Yan perlahan berjalan ke tengah ruangan. Dia melirik Nalan Su dan berkata dengan acuh tak acuh, bolehkah saya bertanya, apakah Pilkingguhe memiliki kepercayaan diri untuk menyembuhkannya? Mendengar ini, Nalan Su menjadi lesu sesaat. Segera dia menggelengkan kepalanya karena malu. Jika Pilkingguhe mampu menyembuhkannya, mengapa kita harus berusaha sekuat tenaga untuk mencari perawatan medis dari semua tempat? Karena bahkan Pilkinggu dia tidak memiliki keyakinan mutlak, maka bukan kata-kata yang dikatakan kepala klan Nalan kepada saya sedikit, suara serak Xiao Yan membawa sedikit ejekan saat dia berkata dengan dingin. Nalan Su membuka mulutnya sedikit. Niat aslinya adalah untuk menyelidiki dasar pemuda di depannya. Dia tidak menyangka pihak lain akan memberikan tanggapan yang begitu tajam. Segera, dia agak lengah dan tidak tahu bagaimana dia harus menanggapinya. Tuan telah salah paham ayah. Dia tidak akan melawan Anda. Hanya saja kondisi kakek saya semakin parah. Kami tidak punya banyak waktu ekstra untuk disia-siakan. Oleh karena itu, wajar jika kita sedikit lebih berhati-hati. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Selama pertukaran di mana Nalan Su menjadi tertegun, Nalan Yanran, yang duduk di sampingnya, dengan lembut menarik pakaian Nalan Su dengan tangannya sebelum dengan cepat tersenyum dengan tenang dan berbicara dengan Xiao Yan. Apakah menurutmu waktu yang kamu buang sekarang hanya sedikit? Saat tatapannya berhenti pada tubuh wanita cantik yang menyebabkan tinju Xiao Yan di lengan bajunya mengencang tanpa sadar, suaranya masih setenang sumur tua. Tidak hanya dia tidak melonggarkan dirinya karena kecantikan pihak lain, tetapi dia juga memiliki es ekstra yang tidak sulit untuk dirasakan. Mendengar kata-kata Xiao Yan, ekspresi dari 10 lebih alkemis di aula besar tidak bisa membantu tetapi menjadi jelek. Kata-kata Xiao Yan ini tidak diragukan lagi berarti bahwa mereka baru saja menyia-nyiakan sedikit waktu yang ditinggalkan kakek Nalan untuk hidup. Tiba-tiba, wajah lelaki tua berambut putih menjadi merah padam dan dia tidak bisa menahan untuk tidak menegur, dari mana bocah berbobot ringan ini? Kamu benar-benar berani bertindak sombong. Apa hakmu, sebagai alkemis tingkat 2, harus mengatakan hal seperti itu kepada kami? Petik 2. Begitu teguran lelaki tua itu keluar dari mulutnya, beberapa alkemis di sekitarnya juga menganggukkan kepala dengan marah. Tiba-tiba, tatapan mereka menatap pria muda itu, yang punggungnya menghadap mereka, dengan niat buruk. Melihat pemuda di depannya yang ekspresinya acuh tak acuh seperti balok es, alis Nalan Yanran sedikit ditekan bersama tanpa disadari. Jika dia benar-benar memiliki kemampuan, dia tidak keberatan dia sedikit sombong. Namun, jika dia adalah tipe orang yang tidak memiliki kemampuan nyata namun suka menyombongkan diri, dia akan membencinya dari lubuk hatinya.
Dari nada bicara Anda, tampaknya Anda memiliki kepercayaan diri terhadap kemampuan Anda, Nalan Su pulih. Dia menatap Xiaoyan dan berkata dengan suara yang dalam, tapi kamu juga harus tahu bahwa terlepas dari seberapa berbakatnya kamu, saat ini kamu hanyalah seorang alkemis tingkat 2. Nalan Su tidak lengkap mengatakan semuanya ketika suaranya tiba-tiba berhenti. Pada saat yang sama, suhu di aula besar tiba-tiba naik. Alkemis tingkat 3 yang awalnya memakai wajah mengejek semuanya membuka mulut mereka perlahan pada saat ini. Mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat mereka menatap pria muda di tengah aula, di mana dua kelompok api berwarna hijau muncul dari telapak tangannya. Di samping kursi pemimpin, Nalan Yanran menatap api berwarna hijau yang naik di tangan pemuda itu. Tangannya perlahan menutupi mulut merahnya yang ramping. Kejutan dan kegembiraan yang tak terkendali menari dalam sepasang mata berair musim gugur. Setiap orang harus mengenali ini kan. Mengabaikan suasana hening di sekitarnya, Xiaoyan menundukkan kepalanya dan menatap dua api berwarna hijau yang menari-nari dengan hidup di telapak tangannya seperti roh kecil saat dia bertanya dengan samar. Api surgawi. Saat mereka menghirup dalam-dalam seteguk udara yang agak panas, alkemis 10+ tingkat 3 yang berurusan dengan api setiap hari langsung mengenali identitas kelompok api berwarna hijau. Wajah mereka perlahan ditutupi oleh keterkejutan. Banyak tatapan kagum dan fanatik menatap tajam ke api berwarna hijau yang naik dan menyelimuti. Adik, apakah ini, api surgawi? Kejutan perlahan-lahan menghilang dari mata Nalan Su. Kegembiraan yang tak terkendali di wajahnya sulit disembunyikan. Sekarang, bisakah kalian semua menghentikan omong kosong tidak berguna ini? Pemuda berwajah tenang itu menundukkan kepalanya, memainkan api berwarna hijau dan berkata dengan nada acuh tak acuh. Meskipun kata-kata Xiaoyan saat ini masih kasar seperti sebelumnya, tidak satu pun dari alkemis tingkat 3 itu yang berani menunjukkan ketidakbahagiaan dan ejekan di wajah mereka. Seorang alkemis yang mampu memiliki api surgawi akan memiliki masa depan yang hampir tak terbatas di dunia alkemis. Bahkan Pil King Gu He tidak pernah memiliki api surgawi. Bisa dibayangkan betapa langka dan berharganya benda ini sebenarnya. Jika seseorang ingin memiliki api surgawi, seseorang tidak hanya membutuhkan keberuntungan tetapi juga kekuatan besar di belakangnya sebagai dukungan. Dengan kata lain, di belakang alkemis tingkat 2 yang tampak muda ini, pasti ada seorang guru yang kekuatan dan kekuatannya sangat hebat. Pak, saya akan minta maaf untuk ayah saya yang tadinya lemah. Silahkan, berdiri. Nalan Yanran membungkuk ke Xiaoyan. Etiketnya sempurna. Xiaoyan tidak menjawabnya. Dia melirik Nalan Su di samping yang tersenyum canggung sebelum berjalan melewati Nalan Yanran dan menuju ruang samping. Melihat Xiaoyan yang sedang berjalan ke ruang samping, Nalan Su yang menghadap ke tengah aula mengatakan sesuatu sambil tersenyum ke arah 10 lebih alkemis. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada pengurus rumah tangga untuk melayani mereka sebelum segera mengikuti di belakang Nalan Yanran. Xiaoyan berjalan mendekati ruang samping. Cahaya lampu yang redup dan lembut bersinar. Dia perlahan membuka pintu dan ruangan yang dihasilkan sangat besar. Di tengah ruangan, ada ranjang besar. Seorang lelaki tua dengan wajah keriput terbaring di atasnya. Di sekitar tempat tidur ada beberapa pelayan wanita yang sibuk dengan berbagai hal di sana-sini. Ketika mereka mendengar pintu terbuka, tatapan mereka berbalik. Namun, segera, mereka mulai sekali lagi merawat orang tua yang telah memasuki kondisi tidak sadarkan diri. Xiaoyan perlahan berjalan mendekati tempat tidur. Tatapannya menyapu tempat tidur dan menyadari bahwa bercak besar berwarna abu-abu kehitaman samar-samar terdapat di wajah lelaki tua itu. Wajah tenang yang tertidur lelap sebenarnya memiliki aura kematian. Ini memang sangat serius, melirik wajah lelaki tua yang setengah kakinya di kuburan, Xiaoyan berkata dengan lembut. Itu benar, aku khawatir, searing poison, adalah sesuatu yang bahkan seorang Do Huang tidak akan berani menyentuhnya. Setelah bisa bertahan selama bertahun-tahun, ayah saya sudah mencapai batasnya. Nalan Su,
yang mengikuti di belakang Xiao Yan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia segera berkata dengan hati-hati, "Adik, melihat situasinya, apakah ada kemungkinan dia akan disembuhkan?" Di sampingnya, Nalan Yanran sedikit mengangguk. Sepasang mata yang cerah menatap tajam ke arah wajah pria muda yang tinggi dan acuh tak acuh di sampingnya. "Saya tidak punya metode lain. Oleh karena itu, saya hanya dapat mengikuti metode yang telah dibicarakan oleh Raja Pilguhe, memasukkan api surgawi ke dalam tubuh Tuan Tua dan perlahan-lahan mengeluarkan racunnya." Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, "Kalau begitu, bukankah tingkat bahayanya akan sangat besar?" Mendengar ini, Nalan Yanran agak ragu-ragu saat dia berkata dengan lembut, "Aku bahkan tidak punya peluang 50% untuk berhasil." Xiao Yan dengan malas berbicara. Dia melirik ke arah Nalan Yanran di samping, yang wajah cantiknya telah berubah sedikit, dan dengan dingin tertawa, "Melihat keadaan Tuan Tua ini, saya pikir dia tidak akan bisa bertahan lebih dari 2 hari. Apakah Anda ingin membiarkan dia mati dalam siksaan racun atau Anda ingin mengambil risiko dan melihat apakah dia dapat diselamatkan? Anda dapat memutuskan opsi apapun yang Anda inginkan. Adapun lelucon tentang apakah saya memiliki kepercayaan diri, lebih baik tidak mengatakannya." Petik 2. Tawa dingin Xiao Yan mengandung ejekan tersembunyi yang menyebabkan Nalan Yanran sedikit mengernyit. Wajah cantiknya agak jelek. Dengan statusnya, tidak ada orang yang berani berbicara dengannya selama bertahun-tahun ini. "Percepat, saya tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan." Xiao Yan membersihkan lengan bajunya dan berkata dengan lembut sambil mengabaikan ekspresi Nalan Yanran. Karena sudah seperti ini, maka kita akan bergantung sepenuhnya pada adik kecil. Jika kamu benar-benar bisa menyembuhkan ayahku, kamu akan selamanya menjadi teman baik klan Nalan kami." Nalan Su mengatupkan giginya dan merenung sejenak sebelum dengan kasar menganggukkan kepalanya saat dia berkata dengan suara yang dalam, "Beri jalan, jangan ganggu aku." Xiao Yan secara acak melambaikan tangannya dan duduk di sisi tempat tidur. Tangan kanannya sedikit terulur dan nyala api berwarna hijau menyelimuti itu. Seketika itu juga menyebabkan suhu di dalam ruangan melonjak. Melihat Xiao Yan bersiap untuk bertindak, Nalan Su menarik Nalan Yanran dan buru-buru mundur beberapa langkah. Pada saat yang sama, mereka mengusir semua pelayan wanita di ruangan itu. Xiao Yan menggunakan satu tangan untuk mendukung dan mengangkat Nalan Jie. Dia secara acak melirik orang yang dikabarkan adalah teman yang sangat baik dari kakeknya saat itu. Meskipun setelah terkikis oleh racun untuk waktu yang lama telah menyebabkan wajah orang tua yang sudah keriput menjadi agak tidak manusiawi, samar-samar orang masih bisa melihat beberapa ketidaktahuan yang mirip dengan namanya. Saat tangan kiri Xiao Yan dengan lembut menepuk bahu Nalan Jie, sebuah kekuatan tersembunyi membuat pakaian tubuh yang terakhir menjadi bubuk, memperlihatkan tubuh kurus yang seperti rak kerangka. Mengamati tubuh kurus ini, Xiao Yan tanpa sadar menggelengkan kepalanya terlepas dari karakternya. Mata Nalan Yanran di samping menjadi agak merah dan lembab. Kabut yang biasanya jarang terlihat berlama-lama di matanya, menyebabkan wanita yang statusnya sangat tinggi ini tampak sedikit menyedihkan. Xiao Yan perlahan mengulurkan jari tengahnya. Gumpalan api berwarna hijau menutupi ujungnya. Dia menatap api berwarna hijau dan dengan tenang berkata, "Saya akan mulai. Saya sudah mengatakan, memasukkan api surgawi ke dalam tubuh Tuan Tua adalah hal yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, Anda semua harus bersiap untuk skenario terburuk." Mendengar ini, ekspresi Nalan Yanran dan Nalan Su sedikit berubah. Namun, mereka hanya bisa tersenyum pahit dan mengangguk. Xiao Yan perlahan-lahan memperluas kekuatan spiritualnya keluar dari tubuhnya dan membungkus gumpalan api berwarna hijau di dalamnya. Dia melakukan yang terbaik untuk menekan suhunya yang sangat tinggi dan perlahan-lahan menekannya di punggung Nalan Jie. Ketika jari Xiao Yan menekannya, nyala api berwarna hijau mengeluarkan suara embusan saat memasuki tubuh Nalan Jie. Tubuh yang terakhir, yang awalnya tidak memiliki perasaan di sekitarnya, tiba-tiba menggigil saat ini.
Jari Xiaoyan menekan punggung Nalan Jie. Matanya menyipit saat kekuatan spiritualnya mengendalikan gumpalan api hijau itu. Itu dengan cepat melewati beberapa jalur ki utama dan secara bertahap mendekati tulang-tulang yang terakhir yang ditutupi oleh searing poison. Dengan bantuan perpanjangan kekuatan spiritual, kondisi di dalam tubuh Nalan Jie muncul di benak Xiaoyan. Xiaoyan merasakan tulang yang hampir menjadi hitam legam dan alisnya secara bertahap disatukan. Racunnya telah menyebar jauh ke dalam tubuh Nalan Jie dan jauh melebihi ekspektasinya. Sepertinya tidak mungkin untuk mengeluarkan semua racun sekaligus. Saya pikir lebih baik memilih api yang mendidih untuk menghilangkan racun, Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Setelah itu, kekuatan spiritualnya membungkus nyala api berwarna hijau dan perlahan bergerak mendekati tulang hitam legam yang ditutupi oleh racun. Ketika mendekati, kekuatan spiritual Xiaoyan juga mulai berangsur-angsur rileks. Temperatur api berwarna hijau dengan tenang mulai meningkat. Saat suhu api berwarna hijau naik, perasaan menyakitkan secara bertahap muncul di wajah Nalan Jie yang awalnya mati rasa. Tangannya yang keriput juga terkepal erat dan pembuluh darah di lengannya bergerak. Api berwarna hijau yang ditutupi oleh kekuatan spiritual berhenti naik setelah mencapai suhu tertentu. Xiaoyan perlahan menghirup udara yang agak panas dan ragu-ragu sejenak. Dia kemudian mengatupkan giginya dan mengendalikan nyala api berwarna hijau sampai menutupi salah satu tulang hitam legam. Di tempat tidur, Nalan Jie, yang kedua matanya tertutup rapat, tiba-tiba membukanya. Dia mengeluarkan suara serak dan sangat menyakitkan dari mulutnya. Kehadirannya yang ganas dan mengesankan, terbangun seolah-olah itu adalah momen singkat kesadaran jernih sebelum kematian. Kakek mengamati pria tua yang tiba-tiba membuka matanya dan meraung. Nalan Yanran dan Nalan Su buru-buru berteriak. Saya membantu Anda mengeluarkan racun. Jika Anda mampu menahan rasa sakit yang hebat ini, itu harus mungkin untuk menghilangkan racun membakar. Namun, jika Anda tidak bisa maka tidak ada yang bisa saya lakukan. Xiaoyan melirik wajah Nalan Jie yang penuh keringat dan berkata dengan samar. Mendengar suara di belakangnya, Nalan Jie sedikit memiringkan kepalanya. Dia menatap wajah muda dan acuh tak acuh itu dan pikirannya hitam. Segera dia mengatupkan giginya dan tertawa, "Teman kecil, apakah kamu yang menyelamatkan saya? Saya tidak mengatakan bahwa saya pasti bisa menyelamatkan Anda. Jika saya sedikit linglung, Anda mungkin akan mati di tangan saya." Petik 2. Haha. Hidupku ini pada awalnya diambil dari kematian. Little fellow, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Bahkan jika kamu membunuhku, tidak ada yang berani menyalahkanmu. Sudut mulut Nalan Jie bergerak-gerak, menahan rasa sakit yang hebat di tubuhnya saat dia tertawa dengan sikap heroik. Kakek, omong kosong apa yang kamu katakan? Di samping, Nalan Yanran menghela nafas sedikit dan memarahi tanpa sadar saat dia menatap Nalan Jie yang telah terbangun dari keadaan koma. Dasar gadis sialan, Anda benar-benar memiliki wajah untuk kembali. Selama 3 tahun ini, apakah Anda tidak pergi ke klan Xiao untuk mengakhiri perjanjian pernikahan saat itu? Apakah saya akan menjadi terlalu marah untuk dilatih, yang mengakibatkan racun menyengat menurunkan saya ke keadaan seperti itu? Nalan Jie dengan marah menatap Nalan Yanran. Sebelum raungan marahnya jatuh, ujung mulutnya, yang berkedut, mengeluarkan lolongan kering lagi. Dia menoleh, menatap pemuda asing-asing yang tiba-tiba mengerutkan kening itu dan tertawa getir. "Teman kecil, kenapa tiba-tiba saja?" "Diam." Suara sedingin Xiaoyan yang mengandung beberapa amarah yang tak terlihat menyebabkan ketiga orang di ruangan itu menjadi agak tercengang. Segera, mereka diam tanpa daya. Mengamati pemuda tanpa ekspresi dingin yang seperti gugusan es, Nalan Yanran diam-diam mengeluarkan lidahnya. Dia sekali lagi berbalik dan menatap ekspresi pahit Nalan Jie. Hatinya tertawa. Selama bertahun-tahun, orang ini adalah satu-satunya yang berani berbicara dengan cara seperti itu kepada lelaki tua yang pemarah dan pemarah itu. Saat beberapa orang ini menjadi tenang,
suasana di dalam ruangan diam-diam menjadi sunyi. Ah, sungguh tidak terduga. Orang muda seperti itu sebenarnya mampu memiliki api surgawi, sesuatu yang bahkan Grandmaster Gu He dambakan. Setelah suasana tenang berlanjut untuk waktu yang lama, Nalan Su menarik Nalan Yanran dan melangkah mundur sedikit. Dia menatap punggung tinggi pemuda di samping tempat tidur dan tidak bisa membantu tetapi memiringkan kepalanya dan berbisik ke Nalan Yanran. Ah, dia memang sangat luar biasa. Melihat usianya, seharusnya sama dengan usiaku, namun dia benar-benar memiliki api surgawi yang legendaris. Aku telah mendengar betapa menakutkannya benda ini dari Penatua Gu He. Terakhir kali mereka pergi ke Gurun Tager untuk mencari Heavenly Flame, sayangnya mereka masih kembali dengan tangan kosong meskipun line-up yang sangat besar. Dari sini, bisa dilihat betapa ganasnya makhluk ini sebenarnya. Nalan Yanran sedikit mengangguk. Kekaguman melintas di matanya yang cantik. Dia awalnya adalah yang teratas di antara orang-orang pada usia yang sama. Setelah berlatih di Mystic Cloud Sekte selama bertahun-tahun, dia belum pernah melihat orang dengan usia yang sama yang bisa melampauinya. Namun pemuda bernama Yan Xiao ini adalah orang pertama pada usia yang sama dengannya yang membuatnya merasakan emosi yang mengagumi. Mengapa? Apakah kamu merasa dia sangat baik? Nalan Su melirik ekspresi putrinya dan berkata dengan nada menggoda. Omong kosong apa yang kamu katakan? Dia tidak tahu bagaimana menghormati seseorang seusiamu. Nalan Yanran menatapnya dengan jijik dan menggelengkan kepalanya agak tak berdaya. Ya, membicarakan hal ini, sepertinya tidak ada waktu sebulan tersisa untuk perjanjian 3 tahun antara kamu dan anak kecil dari klan Xiao itu. Nalan Su tersenyum sebelum menariknya tiba-tiba dan menghela nafas. Nalan Yanran diam. Sesaat kemudian, dia sedikit mengangguk dan dengan lembut berkata, masih ada 13 hari lagi. Sudah 3 tahun. Anda juga menjadi lebih dewasa dibandingkan sebelumnya. Sekarang, Anda harus bisa tahu seperti apa penghinaan besar dan masalah tindakan emosional dan impulsif Anda telah dibawa ke klan Xiao dan Xiao Yan, bukan? Nalan Su menatap satu sisi wajah putrinya yang halus dan cantik dan berkata. Nalan Yanran diam. Tangannya yang halus menarik rambut hitam di dahinya. Beberapa saat kemudian, dia berkata dengan lembut, saya tahu bahwa tindakan saya saat itu telah membawa banyak masalah bagi mereka. Namun, saya juga tahu bahwa saya tidak salah, perjanjian 3 tahun akan segera tiba. Aku akan menunggunya. Petik 2. Aku mendengarnya sejak setahun lalu, Xiao Yan telah meninggalkan kota Wutan. Namun, menurut apa yang saya tahu, sebelum dia pergi, pemuda yang dulunya adalah pemuda yang tidak berguna telah memulihkan bakat pelatihan yang dia miliki di masa lalu. Ah, setahun kemudian, aku bertanya-tanya sejauh mana dia telah tumbuh. Nalan Su tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia menyaksikan Nalan Yanran yang tenang di sisinya. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya berkata dengan suara yang lembut dan dalam, kali ini, sepertinya kamu benar-benar telah salah melihat. Saat itu aku berkata, jangan meremehkan tuan muda klan Xiao yang telah menjadi tidak berguna, orang. Sebelum dia berusia 13 tahun, kecepatan latihannya telah menyebabkan tak terhitung banyaknya orang yang terkejut. Tangan halus Nalan Yanran melayang ke rambut hitam di dahinya dan tetap diam. Sesaat kemudian, dia dengan tenang berkata, saya akan mematuhi perjanjian 3 tahun. Jika saya menang, semua hal yang terjadi di masa lalu akan dihapuskan. Jika saya kalah, saya, Nalan Yanran, juga telah mengatakan bahwa saya akan menjadi budaknya dan membiarkan dia menangani saya sesuai keinginannya. Petik 2. Nalan Yanran dengan lembut menggigit bibir merahnya yang ramping. Dia perlahan mengangkat wajah cantiknya. Tatapannya agak kabur. 3 tahun lalu, obrolan dingin pemuda itu di aula klan Xiao sekali lagi muncul di benaknya. Sungai itu mengalir 30 tahun ke timur dan 30 tahun ke barat. Jangan berani-berani menggangguku karena aku miskin sekarang. Kontrak ini bukan kontrak untuk melepaskan pernikahan melainkan
aku menceraikanmu dari klan Xiao. Mulai sekarang, kamu, Nalan Yanran, tidak memiliki hubungan dengan Xiao Clan. 3 tahun lalu, pemuda yang membawa nama sebagai orang yang tidak berguna masih memiliki tulang yang keras kepala di bawah tekanan dari Mystic Cloud Sekte, makhluk sebesar ini. Dia mengatupkan giginya, menahan penghinaan dan menunggu dalam kesendirian, melepaskan diri dari kepompong dan berubah menjadi kupu-kupu. Di dalam ruangan yang sunyi, Nalan dan ayahnya sedang berbicara dengan nada berbisik, sesekali mengalihkan pandangan mereka ke arah kedua pria di samping tempat tidur. Setelah beberapa waktu, bisikan mereka perlahan berhenti ketika mereka melihat keringat mengalir dari wajah lelaki tua itu dan urat biru bermunculan di lengannya. Orang-orang Nalan saling memandang dan melihat kecemasan dan kegelisahan di mata satu sama lain. Wajah Xiao Yan tetap tenang meski ada kegelisahan di ruangan itu, jari-jarinya menunjuk ke punggung Nalan Jie sedikit gemetar. Api hijau samar terus-menerus dikendalikan oleh kekuatan spiritualnya dan suhu tingginya digunakan untuk perlahan-lahan mengeluarkan searing poison yang telah menginvasi tulang. Api hijau membungkus dirinya di sekeliling tulang hitam pekat. Meskipun tampaknya menempel di permukaan, setelah melihat lebih dekat orang akan mengamati bahwa mereka dipisahkan oleh celah yang sangat kecil. Suhu api surgawi terlalu tinggi, jika bersentuhan langsung dengan tulang Nalan Jie, bahkan jika dia adalah pembangkit tenaga listrik tingkat doang, dia akan segera menerima luka parah atau bahkan mati. Suhu nyala api yang tinggi perlahan meresap ke tulang-tulang hitam pekat, menyebabkan asap perlahan-lahan keluar dari mereka. Dengan terus memanggang api, kabut hitam diam-diam merembes keluar dari tulang, tapi sebelum bisa melarikan diri, itu dengan cepat dikelilingi oleh api hijau dan di bawah suhu yang menakutkan, racun pembakaran ini yang bahkan bisa mengancam Do Huang, dipanggang menjadi ketiadaan. Namun, ketika Xiao Yan menggunakan api surgawi untuk membakar kabut berwarna hitam ini, dia menemukan bahwa beberapa benda berwarna hitam yang tidak diketahui sebenarnya perlahan-lahan dipalsukan bersama dengan api surgawi pada saat kabut berwarna hitam akan menguap. Segera setelah itu, mereka menjadi diam di dalam api. Saat waktu dihabiskan dengan tenang, bagian dari tulang hitam pekat yang dibungkus oleh api hijau Xiao Yan, dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, secara bertahap dikembalikan ke warna normalnya. Di luar, saat ini, tubuh Nalan Jie basah oleh keringat. Wajah lamanya, sambil bergerak-gerak tak terkendali, mengeluarkan suara sedik hisapan udara dingin dari sela-sela giginya. Adik kecil, apakah sudah selesai? Hah? Suara gemetar Nalan Jie terdengar parau saat urat biru di lengannya bergerak-gerak seolah-olah itu adalah ular kecil. Dahi Xiao Yan tertutup keringat. Menangani api surgawi dengan presisi seperti itu untuk waktu yang lama sangat menguras tenaga dan merupakan beban besar pada kekuatan spiritualnya. Dia mendengar pertanyaan Nalan Jie dan perlahan menjawab dengan suara lembut, "Karena kamu berada di batas daya tahanmu, kami akan berhenti di sini untuk sesi mengusir racun ini. Sejauh mana racun itu tertanam di tubuh Anda jauh melebihi harapan saya. Aku ingin mengeluarkannya sekaligus, tapi sepertinya itu tidak mungkin jadi kita hanya bisa memilih untuk pelan-pelan mengambil waktu kita. Bisakah searing poison benar-benar dikeluarkan sepenuhnya?" Ketika Nalan Jie mendengar jawabannya, dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutan otentik dalam suaranya. Bahkan setelah hidup selama bertahun-tahun, jika diberi pilihan antara hidup dan mati, semua orang akan memilih yang pertama. Melihat kemajuan saat ini, menyembuhkannya secara total sepertinya tidak menjadi masalah. Xiao Yan berkata dengan suara dingin. "Haha, aku tidak menyangka adik kecil memiliki keterampilan seperti itu meskipun usianya masih muda. Aku benar-benar tidak tahu ahli tersembunyi mana di dunia ini yang bisa membesarkan murid hebat semacam ini." Nalan Jie buru-buru mengangguk sambil tertawa serak. "Kalau begitu kita akan melakukan seperti yang direkomendasikan adik kecil. Oh, ngomong-ngomong, siapa nama adik kecil itu?" Yan Xiao berhenti bicara, "Aku menarik api surgawi." Xiao Yan mengerutkan kening.
Dia membengkokkan jari-jarinya sedikit dan api berwarna hijau yang menyelimuti tulang mulai perlahan menghilang. Akhirnya, ia kembali ke tubuh Xiao Yan satu demi satu. Ketika gumpalan api berwarna hijau terakhir kembali ke tubuhnya, Xiao Yan menghela nafas lega. Dia menyeka keringat dingin di dahinya. Tiba-tiba, wajahnya sedikit berubah, tetapi dengan cepat pulih. Berpura-pura tidak ada yang terjadi, Xiao Yan melirik ujung jarinya yang telah menjadi hitam. Dia mengerutkan bibirnya dan memasukkan tangannya kembali ke lengan bajunya tanpa ada yang memperhatikan. Adik Yan Xiao, bagaimana kabarnya? Mengamati Xiao Yan yang tampaknya telah berhenti mengeluarkan racun, Nalan Su buru-buru mengambil 2 langkah ke depan dan bertanya. Kami akan mengakhiri perawatan hari ini di sini. Dengan kemajuan ini, saya pikir kita akan membutuhkan setidaknya 7 hari untuk menghilangkan semua racun. Xiao Yan melirik Nalan Jie, yang wajahnya tampak sedikit lebih baik dari sebelumnya, saat dia menyuarakan pikirannya. Adik, terima kasih banyak. Selama Anda bisa menyembuhkan ayah saya, klan Nalan pasti akan memberikan imbalan yang tidak akan mengecewakan. Mengamati sedikit kilau di wajah lama Nalan Jie, beban yang menekan hati Nalan Su akhirnya jatuh. Pentingnya Nalan Jie bagi klan Nalan mirip dengan pentingnya Mo Cheng bagi klan Mo. Meskipun klan Nalan tidak akan berlutut jika kehilangan balok pendukung ini, jarak yang dia miliki dengan 2 klan besar lainnya pasti akan semakin terpisah. Besok, saya akan terus datang ke sini. Aku akan pergi hari ini. Xiao Yan melirik warna langit di luar, berbalik dan berbicara dengan Nalan Jie. Adik kecil, untuk menyelamatkan beberapa masalah, mengapa kamu tidak datang dan tinggal di rumah klan Nalan? Mendengar kata-kata Xiao Yan, Nalan Jie buru-buru tersenyum dan berkata dengan hangat. Tidak perlu itu, aku punya masalah sendiri untuk diselesaikan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Dia mengabaikan mereka bertiga, mengangkat kakinya dan berjalan menuju pintu keluar. Karena sudah seperti ini, nak, pergi dan singkirkan adik kecil kita. Melihat Xiao Yan pergi begitu tegas, Nalan Jie sejenak bingung. Dia segera memerintahkan tanpa daya. Baik, Nalan Yanran mengangguk sedikit, menatap punggung kurus di depannya sebelum perlahan mengikuti. Saat Xiao Yan perlahan berjalan di jalan kecil yang dilapisi oleh pecahan batu, dia menatap ke depan dengan wajah tanpa ekspresi. Seolah-olah putri klan Nalan yang mengikuti di sampingnya tidak ada. Menjadi bahu-membahu dengan Xiao Yan, mata Nalan Yanran sesekali akan melirik pemuda yang mengabaikannya. Wajah cantiknya mungkin tenang, tetapi dia agak tertegun dan sedikit tertekan di dalam hatinya. Meskipun dia tidak terlalu peduli, ini masih pertama kalinya dalam beberapa tahun dia diabaikan dengan cara seperti itu. Dia awalnya mengira bahwa karakternya cukup bangga. Dia tidak menyangka orang di depannya ini bahkan lebih sombong. Namun, Nalan Yanran juga jelas tahu bahwa meskipun pemuda di depannya ini, yang dipanggil Yan Xiao, sombong, dia memang punya modal untuk itu. Pada usia yang begitu muda, dia sudah mampu mengendalikan api surgawi yang menakutkan yang bahkan sangat ditakuti oleh Do Huang. Itu sudah cukup baginya untuk menang atas generasi yang seusia dengannya. Oleh karena itu, bahkan Nalan Yanran tidak bisa membantu tetapi merasakan kekaguman pada saat yang sama dia merasa agak tertahan. Yan Xiao, meskipun aku tidak yakin bagaimana seorang alkemis melenyapkan racun, tapi memasukkan api surgawi yang menakutkan itu ke dalam tubuh seseorang seharusnya membutuhkan kemampuan mengendalikan nyala api yang sangat tepat, kan? Kemampuan pengontrol milikmu ini tampaknya jauh lebih kuat daripada banyak alkemis tingkat 3 yang pernah aku lihat. Nalan Yanran akhirnya tidak dapat menahan suasana yang menyedihkan dan memimpin untuk bertanya dengan lembut. Mungkin, Xiao Yan menatap ke depan dengan mantap, suaranya sangat dingin dan acuh tak acuh. Lalu kenapa kamu tidak pergi dan mengambil tes untuk alkemis tingkat 3? Menempatkan kekuatan seseorang di dadanya agar semua orang dapat melihatnya dengan jelas. Tindakan semacam ini, aku tidak sebodoh itu. Suara lembut malas Xiao Yan mengandung ejekan.
Dia sedikit memiringkan kepalanya dan melirik area dada Nalan yang terbungkus erat oleh gaun berwarna bulan. Segera, dia mengembalikan pertanyaan, bukankah kamu juga tidak memakai lencana peringkat? Guru telah mengatakan bahwa yang disebut lencana peringkat hanyalah penampilan palsu. Selain itu, bahkan saya tidak yakin persis kelas apa yang menjadi kekuatan saya. Itu terlalu banyak melayang ke atas dan ke bawah. Nalan Yanran tersenyum dan berkata, terlalu banyak melayang ke atas dan ke bawah. Maksud kamu apa? Mendengar ini, hati Xiaoyan bergerak sedikit saat dia bertanya dengan lembut tanpa meninggalkan jejak. Maaf, saya tidak bisa membocorkan beberapa rahasia mistik Cloud Sect. Nalan Yanran menggelengkan kepalanya dengan sikap yang sedikit menyesal dan tidak mengungkapkan alasannya. Alis Xiaoyan ditekan rapat sebelum segera rileks. Dia mengangguk tanpa suara saat dia berjalan dengan langkah kaki yang mondar-mandir. Sudut matanya melayang ke Nalan Yanran di sampingnya yang langkah kakinya cukup elegan saat dia berjalan. Dia ragu-ragu sejenak, kemudian kekuatan spiritualnya tiba-tiba perlahan-lahan keluar dari tubuhnya dan menyelimuti sekelilingnya, ingin menguji apakah dia bisa menyelidiki kekuatan sebenarnya. Meskipun Yao Lao mengatakan bahwa ada sesuatu di Nalan Yanran yang mencegah penyelidikan menggunakan kekuatan spiritual, Xiao Yan masih ingin mengkonfirmasinya secara pribadi. Kekuatan spiritual Xiao Yan bertahan di sekitar tubuh Nalan Yanran. Beberapa saat kemudian, dia mendesah pelan di dalam hatinya. Dari indranya, permukaan tubuhnya tampak ditutupi oleh lapisan film energi yang benar-benar mengisolasi kekuatan spiritual yang menyelidik. Setelah perlahan-lahan menarik kekuatan spiritualnya, alis Xiaoyan tiba-tiba bergerak sedikit. Dia menoleh dan menatap Nalan Yanran yang dengan tenang menatapnya. Tinjunya di bawah lengan bajunya sedikit menegang saat dia berkata dengan suara lemah, apa yang terjadi? Tuan Yan Xiao tampaknya sangat memperhatikan kekuatan saya. Nalan Yanran menatap Xiaoyan dan tersenyum dan berkata dengan makna yang lebih dalam, meskipun aku bukan seorang alkemis. Saya secara alami dilahirkan untuk menjadi sangat peka terhadap kekuatan spiritual. Aku sudah lama mendengar bahwa Mister Tua dari klan Nalan adalah pesaing kuat untuk pemimpin sekte Mystic Cloud berikutnya. Oleh karena itu, tangan saya menjadi gatal dan tidak dapat menahan keinginan untuk memeriksa. Sungguh tidak terduga bahwa saya ditemukan meskipun sangat berhati-hati. Anda memiliki kekaguman saya. Xiaoyan tanpa daya mengangkat bahunya dan tersenyum saat dia berkata, Keke, begitu. Saat Nalan Yanran tersenyum, matanya yang cantik menatap tajam ke wajah yang tampak biasa itu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, hatinya sepertinya memiliki perasaan pingsan yang aneh. Namun, dia tidak dapat memahami apa sebenarnya perasaan aneh ini. Untuk saat ini, dia merajut alisnya menjadi simpul kecil. Sama dengan, kami sudah sampai. Nalan Xiao Jie tidak perlu mengantarku lebih jauh. Saya akan kembali sendiri. Selamat tinggal. Saat Xiaoyan berjalan keluar dari pintu, dia memiringkan kepalanya ke arah Nalan Yanran yang alisnya dirajut. Dia menangkupkan kedua tangannya dan mengguncangnya ke arahnya. Tanpa menunggu jawabannya, dia berjalan keluar dari pintu utama sendirian menuju jalan di mana orang-orang datang dan pergi. Orang ini benar-benar orang yang sangat bangga, sombong, dan aneh, menatap ke belakang yang muncul dan menghilang dalam aliran manusia. Nalan Yanran menggelengkan kepalanya sedikit dan berbisik tanpa daya. Segera, dia membalikkan tubuhnya dan memasuki rumah klan Nalan. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.